Hey yo, we're back. Halo semuanya. Gua Evelyn Queenie. Sekarang gua mau ngebuka di episode kali ini dengan yang sangat wow. Di episode kali ini gua akan menjelajahi keindahan dan sejarah yang luar biasa dari sebuah pulau kecil di Maluku. Ya, kalian bisa tahu pasti Banda Nera. Ya, walaupun kecil, Banda Nera menyimpan begitu banyak kisah, mulai dari kekayaan alamnya, sejarah perjuangan bangsa, hingga keragaman dan musik yang unik. Lewat podcast ini, gue akan ngebahas banyak dari Banda Nera, dari berbagai sisi ilmu, dari mulai ilmu geografi, biologi, sejarah, sampai kimia dan agamanya. Ya, mungkin terlihat panjang, tapi dengerin terus podcast gue. Let's go! Nah, kalian harus tahu Banda Nera itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan terutama pala. Dalam konteks geografi, hal ini tuh menunjukkan betapa melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh kepulauan kecil yaitu Banda Nera. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar nggak merusak lingkungan sih sebenarnya. Masyarakat setempatnya juga kayak mulai menerapkan juga cara-cara pengolahan pala yang ramah lingkungan dan tetap menjaga ekosistem mereka di sana dan ekosistem laut mereka di sana, karena mereka sangat bergantung pada hasil laut seperti ikan dan terumbu karangnya. Tetapi juga kandungan senyawa dalam buah pala. Dari sisi kimia, pala yang menjadi ikon Banda Nera mengandung berbagai senyawa penting sebagai makritisin atau eknol. Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan alami dan juga digunakan dalam industri obat secara kosmetik. Menariknya sih, pengolahan pala tradisional di Banda Nera itu juga menggunakan teknik yang alami dan tanpa bahan kimia tambahan, menunjukkan perpaduan antara kearifan lokal dan pengetahuan ilmiah sederhana dari warga masyarakat rakyat di Banda Nera yang gokil-gokil. Di Banda Nera juga ada keanekaragaman hayati. Kalau di dalam pelajaran sih kayaknya itu masuk ke pelajaran biologi. Banda Nera memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik di darat maupun laut. Hutan-hutan kecilnya menyimpan berbagai jenis flora tropis. Wow, keren kan? Sedangkan perairannya menjadi rumah bagi ikan karang, penyu, dan biota laut yang langka yang kita jarang-jarang lihat di tempat-tempat lain. Pelestarian biodiversitas menjadi sangat penting agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga di sana. Warga lokal bersama lembaga konservasi sering mengadakan kegiatan menanam mangrove dan menjaga kebersihan laut dari sampah plastik. Biar kayak kehidupan kita di sini tuh ya terjaga dari lingkungan-lingkungan yang membuat, ya kalian ngerti lah, kayak tetap terjaga lah pertumbuhan kita. Dari band Banda Nera juga, Banda Nera tuh memiliki warna biru kehijauan yang indah karena pembiasaan dari cahaya matahari yang mengembuskan air laut. Fenomena ini masuk ke pelajaran fisika. Kenapa? Warna laut bisa berubah tergantung kedalaman dan waktu hari. Efek cahaya ini juga sangat penting bagi kehidupan bawah laut, karena mereka tuh membantu proses fotosintesis plankton dan tanaman lautnya di Banda Nera. Bener-bener kayak gokil banget. Kalian harus ke Banda Nera sih. Jujur di Banda Nera juga banyak banget aktivitasnya. Dari aktivitas olahraga airnya, aktivitas olahraga yang lainnya. Tapi yang paling terkenal atau paling keren tuh snorkeling. Jujur, kita selain bisa belajar, kita juga bisa olahraga di Banda Nera. Jadi kayak snorkeling itu adalah salah satu aktivitas yang sangat populer di sana. Kayak selain melatih pernapasan dan kebugaran tubuh, snorkeling juga membuat kesempatan melihat langsung keindahan bawah laut yang menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia di bagian pulau kecil, salah satunya di Banda Nera. Apalagi sambil main snorkeling, sambil disetel lagu dari pinggir pantai, yaitu Rasa Sayangnya yang musik berasal dari Banda Nera Maluku.
Dari sisi seni, Banda Nera tidak bisa dilepaskan lagu-lagu Maluku seperti Rasa Sayangi. Lagu ini mencerminkan semangat kebersamaan, keramahan, dan cinta terhadap tanah kelahiran. Melodi dan liriknya juga sederhana tapi bermakna bagi orang-orang yang bisa mengerti isi lagunya, dan menunjukkan itu kita tuh kayak betapa kayaknya budaya musik kita tuh di daerah Banda Nera ini. Walaupun kepulauan kita kecil, tapi kita bisa tahu musik-musik yang dibuat itu bermakna bagi kita yang mungkin ngerti, atau kita yang nggak ngerti, kita belajar untuk mengerti gitu. Di sana juga banyak sejarahnya, kayak dari pelajaran agama sih ada peninggalan gereja tua dan jejak misionaris. Di Banda Nera tuh juga terdapat peninggalan sejarah keagamaan yang menarik seperti gereja tua peninggalan misionaris Belanda. Tempat itu tuh kayak menjadi simbol awal masuknya agama Kristen di Maluku Tengah, kayak serta menjadi bukti bahwa masyarakat Banda Nera memiliki kehidupan rohani yang kuat dan beragam. Jadi nggak cuman kuat di aktivitas olahraganya, tentang kayak keanekaragaman hayatinya, kandungan-kandungan senyawa tentang yang ada di sana, tapi mereka juga kuat dalam agamanya mereka, kuat dan beragam. Aku mau ngomongin juga tentang sejarahnya sih. Secara histori, Banda Nera pernah menjadi pusat perdagangan rempah di dunia dan menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa. Yang kalian pernah dengar dari pelajaran-pelajaran sejarah tuh ada tuh. Belanda bukan memonopoli, maksudnya Belanda tuh bahkan memonopoli perdagangan pala dan memaksa masyarakat setempat untuk kerja di bawah sistem yang keras banget. Namun dari tempat itu muncul tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta yang pernah diasingkan di Banda Nera, menulis banyak pemikiran tentang kemerdekaan Indonesia. Aku mau juga explain sedikit tentang Banda Nera dalam bahasa Inggris. Banda Nera is a small island located in the Maluku Island of Indonesia. It is famous for nutmeg and historical significance during the colonial period. The island also offers beautiful marine biodiversity, making it a popular tourist destination for divers and historians alike. Jujur aku bangga banget dengan Indonesia mempunyai pulau yang kecil tetapi punya makna yang sangat besar banget yang orang mungkin belum tahu di luar sana. Jadi kayak melalui podcast ini kita bisa sama-sama belajar bahwa Banda Nera tuh bukan hanya tempat wisata, tapi juga tempat laboratorium alam, sejarah hidup Indonesia, dari geografi sampai seni, semua saling terhubung dalam satu pulau kecil yang makna. Udah sih menurut aku, dengan podcast aku yang lumayan cukup singkat, kalian juga harusnya udah ngerti bahwa pulau kecil itu bukan kayak pulau yang terbuang, tapi pulau yang bermakna yang orang belum tahu dan kita harus menyebarkan ini ke mereka. So, thank you banget buat kalian udah dengerin. Jangan lupa kalian terus jaga alam dan budaya kita seperti masyarakat Banda Nera yang selalu hidup selaras dengan lingkungannya. Sampai ketemu lagi. See you and bye-bye.